Pengen punya mobil China, tapi nggak pengen yang desainnya common, pengen yang ke arah agak Eropa gitu. Terus teknologinya hasil sharing sama brand otomotif asal Eropa. Nah, mungkin mobil satu ini bisa jadi salah satu pilihan Anda. Ini dia, Geely Stare EMI. Dan mobil ataupun unit test yang kita dapat ini punya warna yang sebenarnya cukup cakep ya. Agak hijau-hijau tua gitu, dan kalau misalnya kita deketin tuh ada glitter-glitter yang bikin mobil ini jadi kelihatan semakin shiny dan cocok sama profil daripada mobil ini. Geely bilang ini warnanya supersonic green, jadi kayak British Racing Green cuman lebih dark aja. Nah, kita ngomongin soal desainnya sekarang. Kita bisa ngeliat di sini ada lampu DRL ataupun LED yang memanjang dari sisi kanan ke arah kiri, dan kalau malam hari ini kelihatan terang banget, dan pasti orang-orang kalau udah kenal sama mobil ini dari kejauhan kelihatan, oh ini Geely Stare EMI. Terus lampu utamanya ada di bagian bawah sini. Nah, berlanjut, lampu LED-nya itu nggak cuma bagian depan aja, tapi di bagian buritan ataupun di bagian belakangnya, lampu LED juga tersemat di sana, memanjang juga dari sisi kiri menuju ke arah sisi kanan, dan itu kelihatan terang banget. Kalau biasanya mobil-mobil China yang udah punya teknologi EV, apa itu hybrid lah atau PHEV, memang biasa dibekali dengan velg aero wheel. Sama, mobil ini juga udah dibekali dengan velg aero wheel. Tapi bedanya, kalau velg aero wheel kebanyakan mobil China itu kan cover gitu ya. Jadi kalau diketok-ketok gitu tuh kerasa plastiknya gitu. Nah, tapi ini aero wheel-nya itu beneran dari bahan alloy. Untuk profil bannya, mobil ini pakai ban 225/55 untuk ring 18. Sama, untuk bagian belakangnya juga seperti itu. Mobil ini punya ground clearance sekitar 172 mm kalau nggak bawa beban banyak. Tapi kalau bawa beban banyak itu bisa turun sampai di 150 mm. Memang buat sebuah SUV ini bukan ground clearance yang tinggi, tapi cukup enak, juga cukup nyaman ketika dibawa ke jalan-jalan berbatu kayak gini dan jalan-jalan bergelombang ala perkotaan Indonesia yang masih ada beberapa lubang. Sekarang kita lihat area ataupun ruang kabin paling belakang alias bagasinya. Bukan pintunya udah pakai electric power back door, dan ini adalah bentuk bagasinya udah kasih tray juga. Dan buat mobil dengan kapasitas 5 orang penumpang, ini bagasinya gede banget, 528 liter. Dan bahkan kalau misalnya kita lipat semua jok yang ada di kabin tengahnya, kapasitasnya bisa mencapai 2060-an liter. Jadi bisa muat banyak barang, apalagi buat perjalanan mudik. Sekarang kita udah masuk ke dalam ruang kabinnya, tepatnya di bangku baris kedua. Di sini kita disambut dengan kabin yang termasuk lega di kelasnya, spacious gitu ya, dan udah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang ukurannya gede, jadi nambah spacious vibe-nya gitu. Terus juga headroom-nya oke, legroom-nya juga oke. Nah, bicara soal tempat duduknya, kita disambut dengan material jok yang berbahan kulit, terus juga cukup empuk, apalagi Geely bilang ini marshmallow-like seat. Jadi harusnya sih nggak bikin kita sakit ataupun pegel ketika melakukan perjalanan di kemacetan ataupun perjalanan jarak jauh. Nah, di baris kedua ini kita juga banyak dikasih kompartemen, ada di belakang jok, ada di door trim pintu, ada juga di tengah sini untuk cup holder, serta udah ada AC yang memang secara suhu pengaturannya harus dilakukan dari layar yang ada di depan. Di sini juga ada laci penyimpanan dan ada 2 port USB Type A dan juga Type C. Sekarang kita udah ada di kabin bagian depan yang jadi kokpit utama daripada mobil ini sendiri. Nah, di sini kita langsung berhadapan dengan beberapa layar ya. Ada layar head unit berukuran 15,4 inci yang juga jadi central control beberapa settingan, mulai dari ADAS, lalu juga pengaturan AC, kamera 360, walaupun mereka punya kameranya 540 derajat, jadi bisa ngelihat around view secara optimal, dan juga ada beberapa fitur entertainment yang ada di mobil ini. Plus, di sini juga layar MID-nya udah pakai layar digital. Di sini kita bisa lihat berapa sih jarak tempuh ketika kita menggunakan mesin bensinnya, dan juga ketika menggunakan baterai listriknya sendiri. Di sini juga masih ada kisi-kisi AC yang bisa kita atur secara manual. Terus juga material soft touch juga ada di sini. Plus
Yang menarik dari mobil Geely Starray EMI dibandingkan dengan mobil China kebanyakan masih tersedia tombol fisik di sini. Di sini bisa ngatur volume dan juga bisa dipencet jadi pengaturan AC dan juga beberapa media. Di sini juga ada on-off-nya, autonya. Plus ini kayak semacam konsol tengah yang menyerupai jembatan ya, karena di bawahnya itu masih ada bolongan yang bisa dijadikan sebagai ruang penyimpanan ataupun kompartemen. Lacinya juga bisa buat memuat banyak perintilan-perintilan kecil kayak misalnya kartu e-tol dan uang recehan. Plus di sini juga udah tersedia wireless charging untuk beberapa smartphone yang udah support dengan ruang penyimpanan yang cukup lega di sini. Plus mobil ini juga dilengkapi 16 speaker dari Flyme Sound yang dikembangkan sendiri oleh Geely. Bahkan di belakang pengemudi nih, tepatnya di headrest juga ada speaker yang bisa ngasih suara ke kita, jadi lebih clear dan juga lebih jelas bagi pengemudi. Nah, selain disuguhkan dengan jok elektrik, mobil ini juga udah punya pengaturan kemudi setir yang teleskopik dan juga tilt. Jadi bisa disesuaikan dengan postur tubuh kita pada saat mengemudi. Sekarang kita lihat bagian ruang mesinnya sambil kita bahas spek teknisnya. Dan ini belum menggunakan bukan kap mesin yang pakai hidrolis ya, padahal di beberapa kompetitornya dengan rentang harga yang mirip-mirip dan juga teknologi PHEV udah pakai hidrolik. Nah, mobil ini dibekali mesin 1500 cc non-turbo PHEV. Mobil ini bekerja sama dengan baterai listrik berkapasitas 18,4 kWh. Yang kalau misalnya kita pakai EV mode ataupun pakai baterai listriknya aja bisa berjalan sejauh 105 km. Itu pun kalau misalnya kakinya sekolah. Nah, mobil ini akan memprioritaskan terlebih dahulu baterai listriknya sampai nanti dia habis di angka 25%, baru dari situ dia mengaktifasi mesin bensinnya. Ada 3 mode berkendara yang bisa dipilih ketika menggunakan Geely Starray EMI. Ada Pure untuk menggunakan EV secara penuh, lalu ada Hybrid untuk kombinasi, dan ada Power untuk mengeksplorasi ataupun mengeksploitasi daripada kedua sumber tenaga dari mobil ini. Oke, habis kita lihat ruang mesinnya, sekarang waktunya kita ngerasain impresi berkendara dari Geely Starray EMI. Nah, bicara soal handling ataupun pengendalian daripada mobil ini bisa dibilang punya karakter yang cukup menarik, di mana setirnya itu enteng. Mirip lah sama kebanyakan mobil-mobil dari China yang punya karakter setir enteng. Dan kalau lagi kecepatan tinggi, setirnya tetap bisa stabil dan nggak terlalu enteng buat dikendaliin. Bicara soal kenyamanan daripada mobil ini, khususnya suspensi ya, mobil ini punya karakter suspensi yang lembut, halus, dan bisa meredam guncangan dengan sangat baik. Mobil ini punya karakter suspensi yang mirip sama mobil-mobil dari Eropa. Bicara soal fitur keselamatan yang ada di mobil ini tuh udah dilengkapi dengan 6 buah airbag di sejumlah titik. Plus ada 14 fitur ADAS yang disematkan di Geely Starray EMI. Bukan angka yang prestisius sebenarnya, karena beberapa mobil China lain pun dengan rentang harga mulai 300 jutaan sampai dengan 400 juta juga udah ada fitur ADAS yang jumlahnya mirip-mirip. Jadi nggak bisa dibilang istimewa juga. Setelah kita mengulas mobil ini, mulai dari eksteriornya, interiornya, lalu juga spek teknis dan juga fitur teknologi apa saja yang disematkan, sampai kepada impresi berkendara, sampailah sudah kita ke sesi kesimpulan, baik itu catatan-catatan yang positif maupun yang jadi kekurangan daripada Geely Starray EMI. Positifnya dulu kali ya kita sampaikan. Positifnya, mobil ini menawarkan kabin yang lapang di kelasnya. Terus juga untuk suspensi, ini menjadi salah satu poin yang paling tinggi ya kita berikan buat Geely Starray EMI, karena bisa meredam guncangan dengan sangat baik, dan karakter suspensinya itu mirip banget sama mobil-mobil Eropa. Ditambah mobil ini juga punya efisiensi yang bagus untuk sumber energinya, baik itu untuk energi listrik dan juga untuk bahan bakar minyaknya. Dan sekarang kita akan membahas apa sih yang menjadi kekurangan daripada Geely Starray EMI ini sendiri. Dari catatan kita bahwa Geely Starray EMI itu kalau misalnya dibandingkan dengan kompetitor, dia sebenarnya termasuk kepada mobil yang sudah senyap ya. Suara dari aspal tidak terlalu terdengar, suara dari luar juga tidak terlalu masif terdengar. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor tadi, mobil ini belum dilengkapi dengan
fitur double glass yang bisa meredam suara dari luar lebih maksimal lagi. Lalu yang kedua, dengan harga 499 juta rupiah, mobil dengan teknologi PHEV ini secara langsung ini bersaing dengan beberapa mobil PHEV dari Tiongkok lain. Katakanlah ada Jayco J7 dan juga Chery Tiggo 8 CSA. Di mana Chery Tiggo 8 CSA dengan range harga dari beberapa varian yang dijual itu mulai dari 400 jutaan sampai dengan 500 jutaan rupiah, mereka udah dapat PHEV dengan kapasitas 7 tempat duduk ataupun 7 orang penumpang. Sedangkan Geely Starry EMI ini masih 5 penumpang ataupun 5 tempat duduk. Terus untuk dua kompetitornya, yaitu si Chery tadi, Chery Tiggo 8 CSA dan juga Jayco J7, mereka sama-sama sudah dibekali dengan mesin yang menggunakan turbo. Sedangkan Geely Starry EMI ini masih naturally aspirated alias tanpa turbo. Itulah tadi review singkat daripada Geely Starry EMI terkait dengan catatan positif juga negatifnya. Balik lagi kepada Anda untuk bisa menentukan. Sampai jumpa di ulasan CNN Indonesia Drive episode selanjutnya.